Halo, aku Cimyut. Sekarang aku sedang berlibur di salah satu kota di Jerman. Kota ini terletak di negara bagian Thuringen dan merupakan salah satu kota budaya di Eropa pada zaman klasik. Kota ini menjadi rumah dari tokoh-tokoh seperti Goethe dan Schiller. Ya, kota Weimar. Zaman klasik juga merupakan zaman yang berkiblat dari masa antik, berpanutan pada Yunani dan Romawi kuno. Ide-ide dasar zaman ini antara lain humanisme yang memperlakukan orang lain berdasarkan martabatnya, bukan statusnya. Lalu, toleransi dan harmoni atau keseimbangan antara rasio dan perasaan. Di Weimar ini, aku ingin mengajak kalian untuk lebih mengenal tokoh-tokoh pada masa klasik. Yuk, langsung saja kita mulai perjalanan kita ke rumah seorang sastrawan terkenal yang juga novelis, humanis, ilmuwan, dan juga filsuf Jerman yang sangat terkenal. Ya, dia adalah Johann Wolfgang von Goethe. Nah, sekarang Cimyut berada di rumah Goethe. Johann Wolfgang von Goethe lahir di Frankfurt am Main pada tanggal 28 Agustus 1749. Goethe adalah anak sulung dari 8 bersaudara. Pada saat umur 8 tahun, Goethe sudah mulai menulis puisi dan menunjukkan minatnya terhadap teater, dan ayahnya pun mulai rutin mengadakan pertunjukan teater boneka di rumahnya. Dari sinilah minat dan bakat Goethe dalam bidang sastra mulai berkembang. Saat berusia 16 tahun, Goethe muda yang sedang berkuliah umum di Universitas Leipzig justru lebih banyak menggunakan waktunya untuk menulis sastra. Salah satu karyanya yang diterbitkan adalah Annette, yang merupakan kumpulan puisi. Pada tahun 1755, Goethe ditawarkan untuk menjadi pejabat di kota Weimar oleh Herzog Karl August. Sejak November 1775, Goethe melakukan tugasnya dengan baik sehingga ia diangkat menjadi Perdana Menteri dengan gelar bangsawan. Lalu pada tahun 1786, Goethe meminta cuti kepada Herzog Karl August karena jenuh dengan tugasnya. Ia lalu pergi ke Italia. Di sana, Goethe mempelajari kesenian dan arsitektur klasik zaman Romawi, Yunani, dan Renaissance. Salah satu karya yang dihasilkan Goethe di Italia adalah Iphigenie auf Tauris. Goethe kembali ke Weimar tahun 1788 dan memutuskan untuk menangani budaya dan ilmu pengetahuan serta menjadi pemimpin dan sutradara di Hoftheater di Weimar dengan membawa pandangan dari kejayaan masa lalu. Inilah awal mula zaman klasik. Lalu, Goethe bertemu dengan Friedrich von Schiller. Nah, bagaimana tadi perjalanan ke rumah Goethe? Asik bukan? Oh iya, masih ada satu tokoh lagi yang akan kita datangi rumahnya. Selanjutnya, kita akan pergi ke rumah Schiller. Ya, dia adalah salah satu teman dari Goethe yang juga berpengaruh besar di zaman klasik ini. Ayo! Nah, sekarang Cimyut berada di rumah Schiller. Friedrich von Schiller lahir di Marbach am Neckar, Württemberg pada tanggal 10 November 1759.
Ia adalah seorang penyair, penulis, sejarawan, dan filsuf Jerman pada zaman klasik. Schiller sempat menjadi buron karena karyanya yang berjudul Die Räuber dianggap berbahaya karena memberikan kesan baik pada tokoh pemberontak. Schiller adalah seseorang yang memiliki jiwa pemberontak yang bebas dan tidak menyukai politik. Dan hal itu yang membuat Goethe tertarik untuk mempromosikan Schiller menjadi profesor bidang sejarah di Jena. Sejak saat itu, ia dan Goethe bersahabat dan menulis balade bersama pada tahun 1794. Selain berteman dengan Goethe, Schiller juga berteman dengan Humboldt. Humboldt merupakan ahli linguis yang akhirnya bisa mempengaruhi pemikiran Schiller hingga menjadi ide dasar zaman klasik, yaitu humanisme. Humanisme merupakan sebuah pemikiran di mana seimbangnya rasio atau akal pikiran dengan perasaan. Mereka menyebarkan pemikiran tersebut melalui bidang pendidikan seni yang sesuai dengan bidang yang mereka geluti. Mereka terinspirasi dari Revolusi Prancis sehingga memiliki pemikiran humanis tersebut. Zaman ini disebut Weimarer Klasik karena pemikiran-pemikiran ini berpusat di kota Weimar. Zaman ini muncul dengan latar belakang politik Jerman yang saat itu sedang terpecah belah. Saat itu, Weimar tidak memiliki cukup dana untuk mengikuti gaya barok. Tetapi, mereka memiliki dana yang cukup untuk mendukung sastrawannya. Dan pemimpinnya saat itu adalah Anna Amalia beserta anaknya Karl August, yang merupakan bangsawan yang maju dan ingin memajukan masyarakatnya dan tertarik pada seni dan sastra. Dalam bidang pemikiran dan filsafat, muncul reaksi atau tanggapan dari ide-ide zaman Aufklärung yang menitik beratkan pada penggunaan rasio. Di zaman klasik ini, manusia berusaha mengimbangi rasio dengan menggunakan perasaan. Dalam penggunaan dan penerapan, keduanya harus harmonis. Selain di bidang sastra, seni musik juga berkembang loh pada masa ini. Pada masa ini berkembang dua jenis musik opera yang keduanya berasal dari Italia, yaitu opera seria dan opera buffa. Perbedaan keduanya adalah opera seria membawakan cerita-cerita serius dari mitologi, Alkitab, dan lain sebagainya. Bertemakan tragedi dan dipertunjukkan untuk kepentingan seremonial. Kalau opera buffa bertemakan komedi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan. Terdapat 3 tokoh musisi pada masa klasik ini, antara lain Haydn, Mozart, dan Beethoven. Pertama-tama, kita akan membahas Haydn. Haydn saat itu masih terbawa pengaruh gaya barok dan masih bekerja di bawah patron. Beliau banyak menciptakan dan mempopulerkan kammermusik. Karya Haydn terdiri dari 104 simfoni. Lalu, yang kedua adalah Mozart. Beliau sangat disukai oleh kaum Bürgertum karena musiknya dianggap mampu merepresentasikan selera mereka. Karya Mozart terdiri dari 41 simfoni. Lalu, siapa yang tak kenal dengan Beethoven? Beliau menciptakan karya untuk dimainkan oleh orkestra besar. Karyanya lebih sedikit daripada Haydn dan Mozart, hanya 9 simfoni. Berbeda dengan Haydn dan Mozart, Beethoven sudah tidak memiliki patron.
Mereka membuat karya sendiri dan hasil karyanya bukan hanya dapat dinikmati oleh bangsawan saja, tetapi juga oleh masyarakat luas. Cimyut ingin mengajak kalian untuk mendengarkan salah satu karya Mozart. Seru ya membahas Weimar klasik ini. Zaman ini berakhir bersamaan dengan meninggalnya Schiller pada 9 Mei 1805 di kota Weimar. Tapi sampai di sini dulu ya perjalanan Cimyut. Kawan-kawan jangan lupa belajar dan membaca karya milik Goethe dan Schiller ya. Sampai jumpa. Cus!